Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Pembimbing, yang saya hormati, dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul pada acara presentasi pagi hari ini. Di sini kami akan mempresentasikan tentang bab haid fikih wanita dari bab 1 sampai bab 3. Langsung saja. Perkenalkan, nama saya Ana Natasha Fitri sebagai moderator dan pemateri. Perkenalkan, nama saya Desia Wilayani sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Ilham Rama sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Desia Wilayani sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Desia sebagai pemateri. Baik, yang pertama yaitu pengertian hukum belajar. Haid adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita usia 9 tahun usia bukan karena sakit atau melahirkan. Yang kedua yaitu hukum belajar. Hukum belajar yaitu suatu aib bagi wanita balik untuk mengerti hal-hal terkait ibadah. B. Usia dan batasan haid. Awal usia haid setelah mencapai 9 Hijriah kurang sedikit 8 tahun 11 bulan 16 hari. Minimal haid 24 jam bersambung atau putus-putus. Maksimal haid 15 hari 15 malam. Minimal atau kebiasaan 7 atau 8 hari. Minimal suci 15 hari 15 malam. Warna dan sifat darah. Warna darah dan sekat. Hitam 5, merah 4, coklat 3, kuning 21. Sifat darah dan sekat. Kental bau 1, kental tidak bau 0. Cair bau 1, cair tidak berbau 0. Contoh, darah hitam kental berbau lebih kuat dari darah hitam kental bau tidak berbau. Penentuan haid dan juga suci. Masa haid yaitu memiliki hitungan minimal yaitu 24 jam atau 1 semalam, sambung atau terputus-putus. Hitungan umum pada haid yaitu 7 atau 8 hari. Sedangkan hitungan maksimal haid yaitu 15 sampai 15 hari 15 malam. Masa suci memiliki hitungan minimal 15 hari 15 malam. Dan minimal hitungan suci antara hitungan suci pemisah antara haid pertama dan haid kedua yaitu 15 hari 15 malam. Adapun jumlah waktu pemisah ditambah dengan jumlah darah keluar kedua dan di total darah tidak melebihi 15 hari 15 malam, maka hukum darah yang kedua yaitu darah pasat atau penyakit istihadah. Kemudian adalah darah cairan. Cairan dari kemaluan dari jentik yang keluar hukumnya suci dan tidak najis dan tidak membatalkan wudu. Buat cairan yang keluar dari kemaluan di bagian dalam dan tidak dijangkau oleh laki-laki hukumnya najis. Dan kemudian yang berwarna kuning dan jarum itu hukumnya najis. Hukum bagi wanita yang sedang haid. Hukum yang pertama adalah hadas kecil, yaitu 1. Sholat, menulis Al-Quran, membaca Al-Quran,
Tawaf ibadah. Hadas besar adalah yang pertama adalah sholat, membaca atau membawa Quran, sujud syukur atau tilawah. 4. Tawaf ibadah. 5. Berdiam diri di masjid. Wajib mandi adalah hubungan suami istri, keluarnya sperma, haid, nifas, melahirkan, meninggal dunia. Haram bagi wanita yang sedang haid yaitu ada 5. Yang pertama yaitu haram bagi wanita yang sedang melakukan hadas besar. Yang kedua yaitu berpuasa. Yang ketiga yaitu masuk dan berjalan di dalam masjid. Yang keempat yaitu jima yaitu melakukan hubungan suami istri. Yang kelima yaitu ditalak atau diceraikan. Haram bagi suami yang istri sedang haid. Hal yang tetap haram setelah darah berhenti jika belum mandi. 1. Puasa. 2. Cerai. 3. Lewat di masjid. 4. Bersuci dalam hadas. 5. Bersuci atau berhubungan suami istri. Membersihkan kemaluan dari najis, menghentikan darah dengan meminta wajib jika mencukupi. Jika masih keluar ibunya maksud dimaafkan. Ini dilakukan berkesinambungan anggota itu sebelum masuk basah. Nama itu adalah istilah haji selagi pada Allah Ta'ala. Segera melaksanakan sholat setelah wudhu dan satu kali berdiri hanya berlaku untuk satu sholat fardu. Yang ketiga yaitu istihadah haid. Istihadahnya yaitu secara bahasa yaitu hanya mengalir, dan menurut syar'i yaitu darah yang keluar dari kemaluan perempuan yang tidak memenuhi ketentuan haid atau nifas. Pergantian istihadahnya menurut perempuan yaitu dibagi menjadi 7. Yang pertama yaitu wanita yang baru pertama kali haid yaitu Muqtadiyah Mumaizah yaitu bisa membandingkan darah yang keluar kuat untuk memenuhi syarat keluar minimal 24 jam maksimal 15 hari 15 malam maksimal 15 hari 15 malam dianggap darah haid. Sementara darah yang keluar lemah dianggap darah istihadah. Muqtadiyah ghairu mumayyizah tidak bisa membedakan aturan karena tidak bisa membedakan hanya ditetapkan berdasarkan waktu minimal haid 24 jam 1 hari 1 malam dan sisanya dianggap istihadah. Wanita itu mempunyai kebiasaan haid pada mumayyizah atau darah keluar dianggap haid, darah lemah dianggap istihadah. Penentuan ini juga mempertimbangkan kebiasaan atau batasan maksimal haid 15 hari. Muqtadah ghairu bahwasan adalah wanita yang tidak bisa membedakan darah haid, tapi ingat
bulan, hari, dan waktunya. Kelima yaitu yang melindungi wanita nasihat diadatinya kodrat pewaktan adalah perempuan yang sudah pernah haid dan darah keluar melebihi 15 hari 15 malam dan dia tidak bisa membedakan antara darah masuk dan darah keluar atau juga darahnya tidak memenuhi syarat-syarat pemanggilan atau darahnya hanya memiliki satu warna dan dia lupa akan waktu dan juga jumlahnya. Hukumnya yaitu perempuan tersebut yaitu mutahhilah, yaitu perempuan yang bingung. Setelah waktu 15 hari 15 malam, maka dia dihukumi orang yang haid dan diharamkan baginya melakukan beberapa hal, yaitu berhubungan suami istri, membaca Al-Quran selain di lain waktu sholat, menyentuh Al-Quran, membawa Al-Quran, melewati masjid, dan juga berdiam diri di masjid. Dan dia dinyatakan sebagai orang yang suci dalam masalah yang pertama yaitu sholat wajib atau sholat sunnah, puasa wajib atau puasa sunnah, sholat wajib atau sholat sunnah, iktikaf, diceraikan, dan mandi suci. Dan apabila dia tidak ingat waktu berhenti haidnya, maka dia diwajibkan mandi suci setiap menjalankan sholat fardu. Contohnya yaitu waktu zuhur dia ingat berhenti haidnya, dan maka setiap waktu zuhur itu dia harus melakukan mandi suci, dan selanjutnya dia hanya melakukan wudu secukupnya. Yang terakhir adalah muntadah ghairu mumayyizah adalah bagian yang lupa sebagian. Aturannya adalah haid yang pasti adalah haid, yang masih suci adalah ibadah. Cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.